Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, shalom semuanya. Topik kita malam ini sangat amat penting, sebab dengan berjalannya zaman, rupanya memang dari dahulu kebenaran selalu berusaha dibelokkan, ya. Nah, sebelum kita bahas, kita perlu tahu artinya dulu apa itu. Progresif itu artinya apa? Sederhana sekali. Progresif itu artinya maju ke depan, artinya berkembang, artinya tidak statis. Artinya berkelanjutan, maju, makin maju. Ingat, bukan menyimpang. Progresif itu maju terus, ibarat seorang anak makin lama makin dewasa, dewasa, tapi bukan menyimpang. Itu progresif. Move on, progresif itu artinya ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya Allah itu sudah sempurna. Elohim kita itu sempurna, tidak progresif, sempurna, maha sempurna. Ya, sudah tidak perlu belajar, tidak perlu apapun, sudah sempurna. Begitu juga firman Tuhan, kebenaran itu sempurna. Tetapi faktanya disampaikan Tuhan kepada manusia secara progresif. Sedikit demi sedikit, lama-lama maju, makin hari makin sempurna, kan begitu. Itu faktanya begitu. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kita lihat saja perkembangannya dari zaman ke zaman. Progresif. Jadi kalau kita lihat eh, kitab Kejadian gitu, akhirnya progresif sampai kitab Wahyu. Nah, banyak sekali orang yang tidak mengerti. Dari komentarnya saja sudah tidak mengerti. Masa yang di perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian lama? Itu nggak mengerti artinya. Firman itu progresif, diajarkan kepada manusia. Jadi yang paling penting itu yang justru status terakhirnya. Progresifnya sampai di mana? Contoh, kalau dahulu uh, Allah membuat perjanjian yang kekal dengan Abraham. Disebutnya kekal loh, tapi tentang sunat. Barang siapa tidak disunat di rumahmu harus dibinasakan. Inilah perjanjian yang kekal antara engkau dan aku. Begitu kata Allah kepada Abraham. Tetapi dengan berjalannya waktu rupanya hukum sunat itu sudah tidak penting lagi. Yang penting sunat hati atau sunat Kristus. Nah, itu di Alkitab ada. Kalau orang baca Alkitab secara progresif akan mengerti status terakhir suatu hukum, peraturan atau syariat masih berlaku atau tidak, atau dirubah atau disempurnakan. Nah, banyak orang tidak mengerti, tapi bicaranya besar. Firman kok dirubah-rubah? Loh, pernah baca Alkitab apa enggak? Memang faktanya Tuhan mengajarkan sedikit demi sedikit akhirnya memuncak di perjanjian baru. Kan begitu. Manusia belajar kan mengenal Allah juga secara progresif. Ingat dulu waktu kita kecil. Berkembang kan? Makanya ini progresif ini tidak sedang membicarakan yang viral Kristen progresif itu. Bukan. Ini progresif kebenaran. Ya. Nah, tentu saja yang palsu akan ketahuan nanti. Karena kalau kebenaran disampaikan, yang palsu otomatis terbuka topengnya. Kan begitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika mengosongkan diri mengambil rupa manusia, ia pun progresif. Dari kecil bayi menjadi makin besar, makin dewasa. Alkitab mencatat progresivitasnya manusia Yesus ini, Tuhan Yesus yang menjadi manusia ini. Lukas pasal 2 ayat 52. Saya bacakan ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Artinya hikmatnya bertambah-tambah tuh makin lama. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya manusia mengalami progresivitas. Termasuk Yesus yang jadi manusia. Itu progresif. Hikmatnya bertambah-tambah. Ya. Jadi pertumbuhan itu progresif. Tetapi Alkitab kita hari ini, kanon istilahnya, itu sudah tidak progresif. Sudah matang. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangi Alkitab itu. Sudah begitu. Nah, jadi banyak orang salah mengerti ketika saya berkata firman Tuhan diturunkan secara progresif. Itu faktanya memang begitu.
Nanti orang salah mengerti, ya. Sebaiknya malam ini dimengerti dengan benar. Saya kasih contoh ya. Perintah Tuhan yang ditulis di Alkitab itu ada macam-macam. Ada perintah yang hanya berlaku satu kali saja dari dulu sampai sekarang. Dan hanya ditujukan kepada satu orang saja. Jadi jangan kita nyontek. Itu bukan perintah buat kita. Adanya di Alkitab. Kalau gitu dihapus saja Pak. Ada yang ngomong begitu. Nggak sopan itu namanya. Justru Alkitab itu seandainya tidak berlaku peraturannya, tapi dicatat sebagai pelajaran. Supaya kita belajar. Ya, contoh. Perintah Tuhan yang hanya berlaku satu kali dan zaman itu saja hanya kepada satu orang saja. Contohnya, Kejadian 6 ayat 14. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Ayo, berlaku nggak hari ini? Kalau hari ini berlaku, semua kita harus bikin bahtera. Ayo, kan enggak, ya. Makanya jangan, kalau bicara itu jangan asbun, asal bunyi saja. Progresif dibilang tidak. Ini jelas ada firman yang sudah tidak berlaku. Bukan berarti perjanjian lama dihapus, bukan. Karena perintah itu ditulis hanya untuk Nuh. Ya. Kalau orang nggak mau belajar ya terserah situ. Yang kedua, ada perintah yang atau hukum yang berlaku hanya untuk Israel. Perhatikan baik-baik. Ulangan 4 ayat 44 contohnya. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya berlaku untuk Israel saja. Dan itu pun hanya sementara, tidak berlaku selamanya. Begitu saja orang banyak yang komplain membela hukum Taurat. Enggak ada firman yang dibatalkan, katanya gitu. Loh, you nggak baca Alkitab berarti. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya. Ayat itu eksplisit, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti. Oh, itu bukan membatalkan, Pak. Membatalkan. Saya sudah cek teks aslinya. Cek seluruh bahasa terjemahan. Semua membatalkan. Nanti ada orang yang ngomongnya begini, enggak Pak, di Matius sekian Tuhan berkata aku datang bukan meniadakan Taurat. Itu orang yang nggak mengerti itu. Ketika itu Tuhan belum mati. Bukan meniadakan Taurat. Memang belum mati. Setelah mati ternyata dibatalkan oleh kematiannya. Mana yang progresif? Mana yang berlaku terakhir? Kematian Kristus. Gitu loh. Lagi pula itu terjemahnya salah. Aku datang bukan meniadakan Taurat. Bukan itu terjemahnya. Yang benar adalah aku datang bukan untuk menghancurkan atau merusak Taurat. Tapi untuk menggenapinya. Setelah digenapi, tidak berlaku lagi. Lah nubuatan kalau sudah digenapi masih ditunggu lagi nggak berikutnya? Kan tidak. Arti penggenapan itu. Ya. Makanya soal sunat dibaca di Kejadian 1 ayat pasal 17. Kejadian 17 ayat 10 dan 13 misalnya. Itu sunat. Tapi yang penting sunat hati atau sunat Kristus. Nanti dibaca di Galatia 5 ayat 6, Galatia 6 ayat 15, Kisah Rasul 7 ayat 51, sunat hati yang penting. Kolose 2 ayat 11, yang penting sunat Kristus. Pengenaan manusia baru yang lama sudah berlalu. Matinya manusia lama. Itu yang sunat sebenarnya itu. Bukan sunat fisik. Yang dibatalkan ada juga. Itu yang disempurnakan ya. Sunat itu yang penting sunat hati. Yang dibatalkan ya contohnya Taurat tadi. Efesus 2 ayat 15. Orang ngotot gitu. Ini ngawur ini pendeta ini. Mana ada firman Tuhan dibatalkan? Baca sendiri Efesus 2 ayat 15. Mana yang lebih benar? Pikiranmu atau Alkitab? Lagi pula saya kasih satu ayat lagi. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau orang masih mengharapkan kebenaran dari Taurat, kamu lepas dari Kristus. Dibaca itu Galatia 5 ayat 4. Makanya kita tidak boleh melakukan hukum Taurat saat ini. Sudah dibatalkan. Contohnya apa? Korban bakaran masih mau dilakukan. Kan tidak. Apalagi hari raya Yahudi. Apa hubungannya sama kita keluar dari Mesir? Kan tidak. Apalagi hukum moral. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum rajam untuk yang berzina. Masih berlaku nggak? Kan tidak. Makanya Tuhan Yesus menyempurnakan semua itu. Sekarang yang berlaku adalah intinya hukum Taurat. Hukum kasih. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Sehingga kita ingatnya sederhana. Kasih ke atas, kasih horizontal, membentuk salib. Kan begitu. Ya.
Jadi setiap kita itu progresif. Alkitab diberikan perjanjian lama dulu. Tapi perjanjian lama atau Taurat itu hanya bayangan. Tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Makanya ada perjanjian baru. Jadi hari ini kalau kita hidup, harus pakai etika perjanjian baru. Etikanya Tuhan Yesus. Hmm. Makanya kita disebut Kristen. Harus seperti Kristus. To be like Christ. Itu artinya bukan seperti orang Israel melakukan Taurat. Salah itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara Alkitab, tidak progresif, sudah baku. Apanya yang progresif? Implementasinya, aplikasinya. Dalam tadi Pak Heri cerita tentang kontekstualisasi. Ya. Nah, kalau kontekstualisasi berjalan terus. Kenapa? Karena hidup manusia ini berkembang terus. Teknologi, sosial budaya, politik, dan sebagainya. Jadi persoalan yang dihadapi berbeda-beda tiap zaman. Hari ini kita berhadapan dengan AI. Bayangkan. Orang bisa berbuat dosa di dunia maya pakai AI. Bahkan kejahatan akan merajalela. Bagaimana etika menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Contoh lagi yang sederhana. Ada yang namanya teknologi surrogate mother. Jadi kalau orang rahimnya kurang sehat, dititipkan ke rahim ibu lain. Boleh nggak? Nah, itu persoalan etika di zaman kontemporer sekarang ini. Nah, kalau itu progresif, kita harus cari terus. Tapi kalau kebenaran Alkitab tetap sama. Aplikasinya yang terus berkembang. Tapi di dalam Alkitab itu sendiri, itu pun progresif. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Puncaknya di ajaran Tuhan Yesus. Kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, itu udah mentok, udah matang. Nggak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau ada yang progresif, atau liberal, atau apapun namanya, mereknya boleh apa saja. Tapi kalau yang menyimpang, itu sesat. Progresif boleh, tapi tetap di jalur kebenaran. Tetap sesuai Alkitab. Nah, jadi kalau ada ajaran atau khotbah atau orang yang bicara di sosial media bilang merendahkan Alkitab. Alkitab itu nggak bisa dipakai. Nah, itu dia orangnya. Itu bahkan itu bisa disebut Kristen liberal, Kristen apapun namanya nggak penting. Dia bukan progresif, tapi dia menyimpang dari jalur. Istilahnya aja salah itu. Progresif itu berkembang terus dalam kebenaran. Nah, kalau belok kiri, belok kanan itu bukan progresif, menyimpang. Ya, itu Jadi indikasinya sederhana Pak ya, Alkitab sederhana. ya Ya, indikasinya ya. ya. Satu-satunya bukti kebenaran yang tertulis Alkitab. Sebab kalau kita merendahkan Alkitab, efeknya adalah orang itu bisa bicara sembarangan karena Alkitab nggak dipakai. Nanti improvisasi dia. Makanya Alkitab diserang dari dulu karena itu bukti otentik tertulis yang tidak bisa diganggu-gugat. Juga ada satu hal yang bahaya sekarang Pak, teologia situasi. Nah, Teologianya berdasarkan situasi. Menurut Pak Wigyo gimana Pak? Silakan. nah, semua nama itu mau berdasarkan situasi, berdasarkan persepsi dan sebagainya, kalau dia menyimpang pasti salah. Itu aja. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu juga mendengar seminar 7 natur kebenaran. Khususnya para apologet, teolog itu harus tahu tuh. Kadang-kadang mereka membuat statementnya aja salah. Di dalam statement itu ada kontradiksi. Nah, itu udah pasti salah. Gitu. Nah, ini sayang sekali saya perhatikan selama ini kalau orang debat itu bukan debat. Ya. Itu kayak cakar-cakaran. Tom and Jerry. Nah, Enggak pada materi. nyerang Ya. orangnya. Padahal Ya. apologet nggak boleh nyerang orangnya. Betul. Membahas materinya. Ya Gitu. betul. Ini menghina orangnya nggak boleh. Debat itu baik, tapi kalau ceker-cekeran kayak kucing berantem ya itu nggak bagus. Banyak orang tuh sebenarnya nggak cocok disebut apologet. Itu preman itu. Omongannya aja kasar, nggak sopan lagi. Waduh, sedih kita lihatnya. Ya, jadi puncaknya itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya etika hidup kita berdasarkan kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, bukan Taurat. Ingat baik-baik, bukan Taurat. Kalau orang masih membela Taurat terus, baca itu. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus.
Kalau masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ya, itu jelas loh. Jadi eh, sepanjang perjanjian lama itu sedang menunggu Sang Mesias datang. Progresif dinubuatkan dulu melalui para nabi. Diberi Taurat dulu yang berlaku sementara sambil menunggu Mesias itu datang. Setelah Mesias itu datang, selesai semua yang di perjanjian lama. Bukan berarti dibuang untuk pelajaran. Tapi kebenaran memuncak di Tuhan Yesus. Itu nggak bisa tidak bisa disangkali. Karena faktanya demikian. Ya, jadi kalau ada orang yang bingung, kok Alkitab itu bertabrakan sih satu sama lain gitu. Dia lagi bingung, saudara. Sebab Alkitab itu tidak bertabrakan. Hmm. Contohnya ya, kalau ada orang yang bingung, hari ini kok kita diajarin monogami ya? Padahal Salomo istrinya 1.000. Alkitab Hmm. bertabrakan nih, saya jadi bingung. Boleh 1.000 apa boleh satu nih? Nah, itu orang yang pikirannya tidak progresif. Pikirannya bingung dia antara perjanjian lama dan perjanjian baru mana yang berlaku. Simpel saja, namanya saja perjanjian baru. Itu yang paling puncak, yang paling terakhir, yang paling berlaku. Simpel saja. Kalau begitu aja nggak mengerti, lalu bagaimana? Banyak orang yang seperti itu tuh. Ketika kita ajarin gitu, dia ambil ayat perjanjian lama. Ini Pak, contohnya persepuluhan. Ini Pak, ada Maleakhi 3 ayat 10, nggak progresif pikirannya. Berhenti di perjanjian lama, parkir di perjanjian lama. Padahal setelah kedatangan Tuhan Yesus, semua batal ya. Sekarang ditata yang benar nih. Kalau mempersembahkan itu seluruh hidup. Kalau mau hidup suci itu lewat perbuatan nyata, bukan cuma dalam angan-angan. Kalau korban bakaran sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Semua diperbarui itu. Sabat boleh kerja untuk kebaikan manusia, menolong sesama dan sebagainya. Itu diobrak-abrik itu syariat Taurat oleh Tuhan Yesus. Karena orang-orang itu salah implementasi. Jadi Taurat dipakai untuk menghukum orang, bukan untuk membentuk manusia yang anak Allah, bukan. Kalau ada orang yang salah, dihukum menurut syariat Taurat. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan Yesus marah juga. Gitu. Seperti orang-orang itu seperti orang buta menuntun orang buta. Parkir di perjanjian lama, ngajarin orang Kristen. Kalau Kristen itu Kristus, bukan perjanjian lama. Nanti orang salah mengerti lagi. Oh, ini anti perjanjian lama ini. Bukan. Saya buat pendalaman Alkitab perjanjian lama kita sisir dari kitab Perjanjian sampai hari ini. Tapi dengan pandangan selalu ke depan. Nantinya bagaimana menurut Tuhan Yesus? Kesimpulannya nanti bagaimana? Jadi jangan dilihat di Alkitab itu semua juga firman Tuhan, Pak. Kalau semua firman Tuhan, nanti saudara bikin bahtera Nuh. Kan nggak begitu. Ya. Itu cuma buat Nuh, bukan buat kita. Ya, sama dengan Musa. Pukulkan tongkatmu di Laut Teberau, nanti terbelah. Jangan coba-coba nanti ada orang bawa tongkat ke laut, laut Kidul, Laut Selatan. Ada yang ke Ancol. Nggak bisa. Itu hanya untuk Musa. Ya, jangan semua digeneralisir gitu. Ya, hati-hati, saudara. Tidak semua bisa digeneralisir. Ya, nah, jadi kalau kita baca Alkitab harus tahu ini progresif nih. Nah, tapi bukan menyimpang. Alkitab tetap menjadi patokannya. Suatu hari saya akan buat suatu hari tapi saya akan buat seminar lagi tentang ineransi Alkitab. Bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Jadi kalau ada orang di luar sana, Alkitab itu bisa salah, saudara, karena ditulis oleh manusia. Nah, itu orang itu nggak ngerti apa-apa itu. Pasti nggak ngerti apa-apa. Ya, saudara jangan pernah dengar orang yang begitu, yang asal ngomong tanpa dasar. Alkitab nggak bisa dipakai katanya. Kalau gitu bisa yang bisa dipakai apa? Otak kita bisa dipakai? Nggak bisa, apalagi. Manusia itu terbatas. Ya, hati-hati, saudara. Di zaman posmo seperti ini, ciri utamanya orang ngomong sembarangan, tapi tidak punya dasar. Tidak ada dasar Alkitabiahnya yang rapi, yang benar sesuai fakta Alkitab. Nggak ada. Ya, saya lihat banyak orang memang begitu tuh. Nah, hati-hati, saudara.
Ingredientnya kesesatan itu jelas kok. Salah satunya merendahkan Alkitab. Kalau seseorang merendahkan Alkitab itu kesesatan pasti. Meskipun ajarannya kelihatannya baik. Sebab Alkitab itu sumber kebenaran yang tertulis. Tidak mungkin salah. Yang mungkin salah terjemahannya ya. Tapi nggak mungkin salah 100%. Gitu ya. Jadi kita itu harus jujur kepada diri sendiri. Kita hidup itu etika juga berdasarkan status terakhir perjanjian baru Tuhan Yesus. Kita jangan etikanya perjanjian lama. Nanti kalau saudara pakai etika perjanjian lama, saudara mau punya istri 1.000 ntar kayak Salomo. Aneh kan? Ya, Ya. satu aja nggak habis-habis. Nah, satu aja nggak bisa biayain, 1.000 bangkrut nanti. Ya, ya. Oke. Eh, ya. Jadi cirinya itu di zaman postmo ini setiap orang bisa bisa apa namanya? Bisa berbicara kebenaran seolah-olah. Tidak bisa. Kebenaran itu ada naturnya, ada cirinya. Ya. Sebab di zaman postmo ini seringkali begini, kebenaran itu sesuai dengan persepsi yang dimiliki banyak orang. Katanya gitu. Hmm. Ya, ya. Makanya kalau dalam politik, money politik kan, Hmm. money politik main, orang pilih calon yang ngasih duit dia, dan seolah-olah itu pilihannya benar, karena banyak orang memilih dia. Nah itu, hati-hati. Semua yang viral belum tentu benar. Semua yang menang hari ini belum tentu benar juga. Bisa benar, bisa salah. Harus dilihat lagi, dicek sekali lagi. Nah, gitu, hati-hati. Jangan ikut yang lagi ngetren, wah ngikut aja gitu. Jangan. Kalau benar ikut, kalau salah jangan. Ya. Ya. Jadi istilahnya, kalau menurut saya istilahnya ya Kristen yang ngawur-ngawur itu Kristen liberal sebenarnya. Hmm. Nah, seringkali mereka pakai jaket lain-lain judulnya, entah Kristen apa, hari ini Kristen apa, nanti zaman ke depan Kristen apa, sama aja itu liberal sebenarnya. Liberal itu mau sebebas-bebasnya pakai pikirannya sendiri, nggak pakai Alkitab. Free thinker ya, Pak, istilah Free anak thinker, muda. Hmm. free thinker. Boleh mikir sebebas-bebasnya. Saya cuma mau ingatkan, umurmu itu berapa, Hmm. pendidikanmu itu baru berapa, doktor pun belum pintar sebenarnya. Ya. Cuma Hmm. ya lebih lebih belajar daripada yang di bawahnya benar, tapi belum tentu sudah pintar. Ya. Jadi jangan sok-sokan, ya, sok-sokan mengandalkan logika sendiri, mengabaikan Alkitab. Saudara ya, saudara itu coba deh Alkitab itu dipelajari dengan benar, dengan jujur. Bandingkan saja dengan yang mana saja, terserah. Nanti saudara akan mendapatkan ini firman yang benar. Gitu. Karena kebenaran itu berdampak pada diri kita. Membuat kita hidup sesuai kebenaran itu. Dan kalau ajarannya salah ya hidupnya jadi salah. Ingat ya saudara, jadi salah satu ingredient atau ciri khas kesesatan, ia mulai merendahkan Alkitab. Saudara kalau pernah nonton di YouTube ya, ada lagu bahasa Indonesia, lagu rohani. Rohani kelihatannya. Kalimatnya itu gini, Alkitab membuat kita tidak mengerti kebenaran. Alkitab menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu, dibulak-balik. Waduh, Ada ya? ada Pak. Nanti cari deh Oh, di YouTube. Terkenal Pak. waduh. Terkenal. Yang nyanyi orang Indonesia juga. Wah, Oh, ini nih. ya, 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 Itu ya. sih terang-terangan ya. Tapi Ya. kalau ada yang merendahkan Alkitab sedikit aja gitu, itu dia. Hmm. Alkitab itu nggak bisa dipakai, saudara. Ditulis oleh manusia. Kamu nggak Hmm. belajar. Kamu anak ingusan kemarin ngomong sembarangan. Kalah sama anak sekolah minggu saya, Pak. Nah, Anak makanya, sekolah minggu. Ya, makanya ya. sekolah minggu Anak mesti. sekolah minggu saya itu bisa menjawab, Pak. Nah, Saya kan ada rumah bina karakter ya yang saya ya, bilang tadi. ya. Jadi tanya aja ke mereka tanpa rekayasa. Valen, apakah benar Alkitab ditulis oleh manusia? Oh iya, tapi ilhamnya dari Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi ini Alkitab firman Tuhan yang nulis manusia. Nah, kalau Gitu. gitu lain kali yang bikin acara sekolah minggu aja, Pak. Iya, yang pembicaranya. Pembicaranya sekolah minggu Lugu-lugu, aja. Pak, malah. Malah lugu, malah bener. Ya, Nah, betul. sebenarnya kenapa sih dunia ini seperti ini? Kita harus tahu satu firman Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, Hmm.
tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini si iblis tahu. Makanya iblis mau sabotase. Roti biarin deh makan sekenyang-kenyangnya manusia. Tapi firman ini harus dikutak-kutik sama iblis. Diselewengkan dikit, dirubah dikit, kalau perlu ditutup-tutupin kebenaran. Itulah tujuannya sebenarnya. Supaya kita tidak hidup. Kalau fisiknya hidup, rohnya, jiwanya mati. Karena tidak mengerti firman. Itulah strateginya iblis, selalu membuat hoax, selalu membuat Injil-Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Hati-hati, saudara. Hidup cuma sekali ya. Rasul Paulus mengingatkan kita, 2 Korintus 11 ayat 3. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan, sama seperti Hawa disesatkan ditipu oleh si ular itu. Itu Rasul Paulus tuh. Jadi sebenarnya dari dulu modusnya sama, saudara. Dari dulu modusnya selalu sama. Ya, selalu sama. Satu lagi yang terakhir. Iman kita itu progresif. Iman kita kan dari mendengar firman sedikit-sedikit, lama-lama bertumbuh. Ada yang ngajar begini. Pokoknya udah mengaku dengan mulut, selamat, udah selamanya. Nggak progresif. Pasti ajaran itu salah. Hati-hati, saudara. Saudara kalau berusaha hidup kudus, nanti dikasih tahu begini. Nggak usah berusaha, nanti Tuhan yang melakukannya. Nah itu, jangan diikuti itu, saudara. Kita berusaha aja susah, apalagi enggak. Minta tolong Tuhan, tapi kita juga ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya, ingat, kita harus progresif, tapi bukan menyimpang. Ingat tuh. Jadi kalau ada istilah Kristen progresif dan sebagainya, itu menyimpang, nggak usah diikuti. Kita harus maju terus di dalam Tuhan. Alkitab berkata, pandanglah Yesus yang akan memimpin kamu kepada iman yang sempurna, yang dewasa. Begitu, saudara. Ya, saya anjurkan kita semua mendengar seminar 7 Natur Kebenaran. Sekarang baru selesai sesi 2, nanti akan berseri terus. Malam ini kita sudah belajar bahwa segala sesuatu diturunkan secara progresif, tetapi Alkitab kita kanonnya sudah baku, tidak progresif lagi. Tapi yang progresif adalah iman seseorang, bagaimana manusia harus belajar. Dan tentu saja aplikasinya dalam hidup kita, kontekstualisasi, dan sebagainya. Amin. Ya, saya sebetulnya agak prihatin juga melihat fenomena semacam ini ada. Ini kalau dilihat kan semacam istilah baru, terus kadang-kadang itu malah jadi fragmentasi, pengkotak-kotaan baru atau apa yang sebetulnya malah hari ke hari makin jadi semacam distraction atau mengalihkan kita kepada kita ini kan masing-masing sebetulnya punya jalur lintasan lomba kita masing-masing, Pak. Dan tadi yang dijelaskan Pak Heri itu yang gambar salib itu kan kasihlah Allahmu, terus yang kedua kasihlah sesama. Ya. Cuma kan banyak orang, maaf saya terpaksa bilang, yang pakai melabeli diri apologet, itu kadang-kadang salibnya kanan kirinya ada tanduknya, Pak, karena mereka ngurusi bagaimana orang lain mengartikan kehidupan pribadinya ke Allah. Jadi seolah kayak memaksa mengintervensi dengan interpretasinya dia, orang lain harus mau terima. Jadi seolah-olah kayak akhirnya menang atau kalah, itu kan akhirnya hanya di debat kusir saja yang padahal kan sebetulnya kan intinya kekristenan itu kan sebetulnya kan Tuhan Yesus bilang di Matius 7, melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sebetulnya kan intinya lebih ke diri kita masing-masing ini. Paulus bilang berlombalah lakukan bagian kita, sebetulnya kan itu. Saya sebetulnya malam ini malah agak blur, saya belum nangkep kenapa kok bisa sensasional bahas mengenai progresif itu yang diributkan apa itu, saya sampai detik ini saya masih belum nangkep, Pak. Apa sih sebetulnya yang diributkan itu loh. Ya. Jadi saya enggak nyangka, saya pikir tadi ikut Zoom ini
ini apa sih? Apa ada hype baru, apa ada tren baru, apa ada hal viral yang baru? Ternyata ya sebetulnya ya kata Salomo tidak ada yang baru di bawah matahari ternyata Pak ya. Ya, Ya yang diributkan ya itu aja yang ya, sebetulnya. betul. Padahal kan sebetulnya kan intinya ini kan pertanggungjawaban hidup kita ini sampai akhir hayat kan bagaimana kita ini melakukan kehendak Bapa kan sebetulnya itu Ya, memang menyenangkan itu. hati Bapa kan intinya Ya, itu. ya, Cuma kan orang Kristen banyak yang dialihkan jadi rohaninya itu dalam arti kayak kemarin yang di-share salah satu teman, oh peperangan rohani nanti geradak geruduk ke apa pulau ini, ke kota ini, di sana doa nengking-nengking atau apa, ngabis-ngabiskan tiket pesawat dan lain-lain. Padahal itu mungkin kalau dipakai untuk membantu sesama, menyekolahkan keponakan atau saudara atau apa lebih bermanfaat daripada tiketnya dipakai untuk peperangan rohani dalam tanda kutip. Tapi kita malah justru makin jauh dari orang Kristen yang relevan dengan ya, kehidupan Kristus sendiri sebetulnya kan itu. ya. Ya, saya masih belum nangkap ini Pak, poinnya yang Oke, disebutkan orang-orang itu apa mengenai oke, progresif ini Pak. oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Intinya ya, Pak Kris, intinya kalau orang ribut itu ada masalah pasti. Nah, intinya tadi sudah saya gariskan tanpa menyebut yang mana alirannya, siapapun namanya apapun, saya sebutnya Kristen liberal. Karena menganggap enteng Alkitab. Alkitab itu nggak bisa dipakai karena ditulis manusia gitu kalimatnya. Nah, itu orang yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara. Nah, itu aja Pak Kris. Nggak usah dibahas detailnya apa, buat apa. Gitu. Iya Pak, terima Ya, kasih Pak. dan Oke, kita malam. Dan Pak Heri juga selamat malam. Udah pernah siap. kalian telepon, tapi baru ini ketemu Pak. Wah, apa kabar Pak? Luar biasa, senang bisa ketemu Pak. Iya Pak. Baik. Begini Pak, memang kalau kita lihat pembahasan ini progressive longitudinal program versus liberal free thinker. Jadi ada dua kutub. Tadi dengan pertanyaan Pak Kris agak mirip juga sedikit. Tapi yang mau saya barangkali tanyakan Pak, kalau dilihat zaman kita sekarang ini, kecenderungan itu kemana? Ya. Apakah progresif atau liberal atau bagaimana? Kalaupun nanti ada kecenderungan yang ekstrim, apa kira-kira solusinya sebagai pembenahan sehingga yang kita harapkan tidak terjadi di kemudian hari, terutama generasi muda. Makasih Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Paiman. Jadi kecenderungan dunia ini menyimpang, cenderung menyimpang. Itu sebabnya kalau kita bicara kebenaran tidak langsung diterima, dicurigai dan sebagainya. Begitu. Jadi cenderung menyimpang. Nah, malam ini kita mau luruskan bahwa progresif itu progresif di dalam kebenaran. Jangan progresif di dalam kesalahan. Nah, kalau seseorang menyimpang, itu bukan progresif namanya. Itu dia belok kesesatan, kepada kesalahan. Bukan tetap di dalam kebenaran. Itu saja, Pak Paiman, maksudnya. Ya. Ya, Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Iking, selamat malam Pak. Siap. Tadi saya dengar bicara tentang kebenaran ya Pak. Kebenaran itu yang bagaimana gitu ya? Yang benar-benar kebenaran itu yang bagaimana Pak? Oke, baik. Pertanyaannya itu ya Pak. Ya, baik. Ada dua. Kebenaran, seringkali orang bicara saya yang paling benar. Makanya semua orang jualan kecap nomor 1 kan. Nah, itulah sebabnya saya buat seminar 7 natur kebenaran. Apa benar yang dikatakan kebenaran itu benar-benar benar? Bisa kita uji, Pak. Makanya saya sarankan Bapak ikutin 7 natur kebenaran dulu. Nanti kalau udah selesai pasti nggak ada pertanyaan. Putus internetnya. Oh, enggak. Apa Ya. Pak? Ulangi. Itu bicara tentang kebenaran ya. Mana yang harus berjalan lebih cepat, kebenaran, iman, dan perbuatan. Mana yang harus progresif gitu. Oke, mengerti.
Ini sebenarnya ya, mana yang mesti berjalan? Iman, perbuatan, dan kebenaran itu satu jalur, Pak. Bareng semuanya, Pak. Nggak mungkin kita bicara iman tanpa kebenaran, tanpa perbuatan. Nggak mungkin. Ya, Itu semua bareng, Pak. Gitu. Kalau iman itu Pak harus tahu kebenaran dulu Pak, baru iman Pak. Bukan begitu. Iman itu adalah keinginan untuk benar. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, makanya belajar melakukan seluruh kehendaknya. Makanya lewat perbuatan dan kebenaran. Semuanya itu satu jalur, Pak. Bareng. Ya. Jadi jangan nunggu sudah sempurna baru beriman. Enggak. Orang beriman itu belajar terus sampai kesudahannya. Proses progresivitasnya jalan terus, Pak. Ya, paham Pak. Terima Ya. kasih Pak. Tuhan Ya. berkati. Oke, Tuhan berkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.